Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Dinauda dengan NIM 222141062 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan hukum Islam pada masa sahabat. Pada masa sahabat dimulai pada 11 sampai 40 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Pada masa Khulafaur Rasyidin berbeda dengan masa sebelumnya, yaitu masa Rasulullah. Pada masa ini kekuasaan wilayah semakin luas. Disinilah mulai muncul budaya yang baru atau menemukan pola perilaku masyarakat yang baru. Karena budaya baru tersebut maka berpengaruh pada dinamika hukum Islam. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, terjadi pada 632 sampai 634 Masehi. Keadaan umat Islam pada masa ini tidak jauh berbeda pada masa Rasulullah SAW, sehingga tidak tampak perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya di dalam peradilan. Kemudian masa Umar bin Khattab yaitu 634 Masehi sampai 644 Masehi. Pada masa ini kekuasaan Islam semakin bertambah luas dan umat Islam semakin bertambah banyak. Masa Utsman bin Affan yaitu 644 sampai 656 Masehi. Utsman mengikuti langkah Umar dalam hal-hal pemilihan qadhi dan begitu pula beliau selalu menyadarkan keputusan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pada Ali bin Abi Thalib tahun 656 sampai 661 Masehi menetapkan hukum di antara manusia selama di Madinah. Kemudian terjadi permasalahan hukum di masa sahabat. Yang pertama yaitu adanya pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran dan hadis yang masih kurang merata atau tidak sesuai. Tidak semua orang memahami sumber hukum Islam. Banyaknya kaum muslimin yang masih awam terhadap keduanya tanpa bantuan orang lain. Yang kedua ada Al-Quran dan hadis yang tersebar sehingga belum bisa dipelajari oleh setiap orang, dan ada Al-Quran dan hadis hanya memuat hal-hal yang umum saja. Yang kedua ada di bidang otoritas penetapan hukum. Pendapat pertama, ahli bait berikutnya disebut kelompok Syiah, dan yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW tidak menentukan dan tidak pula menunjuk penggantinya untuk menetapkan dan menafsirkan perintah Allah. Berikutnya disebut kelompok As-Sunnah atau Sunni. Kemudian pada masa sahabat terjadi perbedaan dalam pengambilan tasyri'. Yang pertama yaitu ada perbedaan pendapat karena sifat as-sunnah, yaitu ada lafaz yang bermakna ganda, contohnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Kemudian hukum yang ditentukan dalam Al-Quran masing-masing berdiri sendiri tanpa mengantisipasi bergabungnya dua sebab kasus. Contohnya bergabungnya masa idah wanita yang dicerai karena meninggal dunia dan wanita dalam keadaan hamil. Kemudian yang kedua yaitu ada perbedaan pendapat karena sifat sunnah. Yang pertama, tidak semua sahabat memiliki penguasaan yang sama tentang sunnah. Yang kedua, riwayat telah sampai ke sahabat namun belum sampai ke sahabat lainnya. Contohnya pendapat Abu Hurairah yang masih junub di waktu subuh tidak boleh berpuasa Ramadan. Yang ketiga yaitu sahabat berbeda pendapat dalam menakwilkan sunnah. Contohnya hukum tawaf sunnah sebagian besar sahabat atau tidak sunnah yang disebut Ibn Abbas. Kemudian di masa sahabat juga ada sumber tasri'. Jika di masa Nabi hanya ada Al-Quran dan As-Sunnah, maka di sumber tasri' di masa sahabat yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad sahabat. Kondisi hukum Islam pada masa sahabat. Kondisi hukum Islam pada masa sahabat yaitu yang pertama ada terjadinya kodifikasi Al-Quran dan penyebarannya, pertumbuhan tasyri' berdasarkan ra'yu dan ijma', pengaturan peradilan atau kewajiban seorang hakim, keputusan adil hakim harus mendamaikan pihak yang bersengketa, dan jurisprudensi sebagai sumber hukum. Kemudian ada contoh ijtihad Umar. Yang pertama yaitu satu, membebaskan seorang pencuri dari hukuman potong tangan karena ia terpaksa mencuri. Sholat tarawih berjamaah. Metode Abu Bakar bidang sosial politik. 1. Memerangi orang murtad dan nabi palsu. Kedua, ada memerintahkan Zaid bin Sabit mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran untuk dibukukan. Kemudian ada mengembangkan ijtihad di masa Rasul. Kemudian terjadi masalah pada masa Abu Bakar, yaitu terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah meninggalkan rasa kecewa dan tidak puas terhadap sahabat, pembangkangan dengan munculnya nabi palsu, enggan membayar zakat dan banyak orang murtad. Islam berkembang hingga Mesir, Syria, dan Baghdad.
Banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia sampai banyak muncul hadis palsu. Kemudian ada metode ijtihad di masa Abu Bakar dan Umar. Metode ijtihad di masa Abu Bakar dan Umar dilakukan mencari dan menerapkan ketentuan dalam Al-Quran. Jika tidak ada, maka ditetapkan dalam sunnah, dan jika tidak ada, maka mencari sahabat yang mendengar penjelasan Rasulullah, dan jika tidak ada, maka mengundang tokoh sahabat untuk bermusyawarah dalam menetapkan hukum. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.